Sebab memang Engkaulah yang kudus Bapa Yahweh, yang layak disembah, yang juga disembah oleh Bapa kami Abraham, Yisak dan Yakub. Dan Engkau jugalah yang kami sembah demi kemuliaan Yahshua HaMasyiah. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa Yahweh. Maka berfirmanlah Engkau Bapa Yahweh, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu, kami mempelai-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yahshua HaMasyiah, haleluya, amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Kamis ya. Kalau hari Kamis itu hari keberapa itu Teh? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari kelima ya. Hari ke Ya, saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Bapa Yahweh. Kami di Bukit Gibeon Bapak Ibu, kadang-kadang itu tidak terjadwalkan, tahu-tahu siap aja gitu. Tadi Ibu Rumondang suruh, hari ini buat firman ya nggak ada persiapan. Tapi firman Tuhan katakan, baik tidak baik, siap tidak siap, harus beritakan firman. Ya, jadi itulah tugas Gibeon Bapak Ibu, membuat seseorang jadi siap kapan waktunya. Amin. Perkenalkan Bapak Ibu, kan ada pepatah mengatakan kalau kenal sayang, kalau nggak kenal ya cutah acuh kan gitu. Siapa tahu nanti Bapak Ibu jumpa dengan saya di tengah jalan, itu yang hitam manis itu, saya kenal itu orang Gibeon itu kan gitu. Nama saya Janter Sianturi. Ya. Istri saya Boru Panjaitan. Ada yang warga Sianturi Bapak Ibu? Ada ya, warga Sianturi, ada yang Panjaitan. Ya, dan kawan-kawannya ya kan. Walaupun Sianturi Bapak Ibu, Panjaitan, firman tetap harus disampaikan. Kebenaran tetap harus dikumandangkan. Karena firman itu pedang yang bermata dua. Bapak Ibu kena, saya kena. Karena dia pedang yang bermata dua. Amin. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di Yohanes 15 ayat 9. Kita baca sampai ayat 10. Yohanes 15. Sekarang sudah canggih. Enggak lagi kita buka. Kita pencet Alkitab kita. Nah, kan? Karena udah di HP masing-masing kan? Kita pencet Alkitab kita Yohanes 15 ayat 9. Ya, sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Sudah dapat ya? Tapi saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, yang lajang boleh angkat tangan? Ada yang lajang di sini? Ada beberapa yang lajang? Ya, oke. Kita baca ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Kita baca bersama-sama sampai ayat 10. 2, 3 ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sebelum kita belajar kebenaran firman, saya mau membuat suatu peragaan. Yang lajang-lajang tadi bolehlah dulu maju. Yang lajang-lajang tadi 7 orang. Ayo yang lajang tadi. Siapa tahu. Ya, yang ini dulu karena Bang Ayat boleh kita angkat ke sini. Kakak mau maju. Ayo yang lajang-lajang tadi.
Ya, ke depan. Oke, maju. Ayo. Berbaris. 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 Udah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Ayo, ayo Kak. Sini Kak. Udah ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, ini berhubungan dengan firman hari ini. Di depan Bapak Ibu ada kertas kan? Ada kertas nomor 7. Dilihat nomor 7. Paling bawah ada itu imam yang huruf tebal semua. Di atasnya ada umat. Oke. Sekarang kawan-kawan ya. Kawan-kawan aja dipanggil ya. Walaupun saya udah bawa Bapak sih. Menghadap sana. Oke. Saya akan bisikkan yang umat. Yang Bapak Ibu Saudara tahu. Saya akan bisikkan ke satu orang. Nanti abang bisikkan ke sini. Oke? Biasa permainan kecil-kecilan sudah semua paham. Tapi maknanya sangat dalam. Ya? Sudah mengetahui semuanya kan Bapak Ibu? Yang umat ya? Kalau dipanggil berbalik. Bisikan. Jangan didengar yang ini. Terang bagi orang yang mengangkat hati. Mengangkat hati. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Itu pendengaran. Bagaimana dengan gerakan? Sekali lagi menghadap sana. Lihat aku.
Ya, saudaraku, kenapa kita buat seperti itu? Karena firman hari ini berkata, kalau kamu ingin tinggal di dalam kasihku, turutilah perintahku. Apa perintahnya? Perintahnya dari semula telah ada, tapi ada pergeseran. Sama seperti tadi. Iya kan? Tadi dikatakan kebenarannya. Kebenarannya yang saya katakan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Tapi sampai ke ketujuh menjadi apa itu? Terang yang tulus hati. Ada yang kepotong Bapak Ibu. Itulah tugas kita. Amin. Tugas kita semua yang ada di sini. Meluruskan yang kepotong tadi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada menorah, ada sangkakala, mungkin apa itu ya? Sebenarnya itu bukan asing Bapak Ibu. Tapi karena tadi kepotong di tengah, akhirnya menjadi asing bagi kita sekarang. Amin. Dari awal memang sudah ada Bapak Ibu, sudah ada sangkakala, sudah ada menorah. Dari awal itu nama itu sudah Yahweh, sudah Yasua. Tapi menjadi asing bagi kita karena perubahan abad-abad tadi. Ya. Abad pertama, waktu zamannya rasul-rasul, semua yang dikatakan Yasua itu dilakukan. Mulailah abad berikutnya tidak lagi diperdengarkan. Tidak lagi diperdengarkan. Sama seperti bahasa Batak Bapak Ibu. Kalau kita enggak membiasakan diri berbahasa Batak kepada anak kita, anak Bapak Ibu Saudara, anak saya, nanti anak-anak itu menjadi janggal dengan bahasa Batak, menjadi asing. Dan generasi penerusnya menjadi susah bahasa Batak. Lalu penerusnya lagi menjadi asing bahasa Batak. Lalu berikutnya menjadi benci dengan bahasa Batak. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku dengan kebenaran ini. Itu makanya kami Bukit Gibeon, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, membuat ini semua bukan karena doktrin kami, tetapi karena pemulihan. Itu sebabnya kami sebut Bukit Gibeon itu adalah sekolah Alkitab yang berbasis pemulihan. Dipulihkan firman itu, bukan firmannya yang salah Bapak Ibu, tetapi kekosongan yang tadi. Ya, kan tadi kosong tuh. Mulai dari sini, saya katakan begini, kamu dan aku berdoa, kita semua. Ya kan? Lalu sampai di sini luar biasa. Mana kepotongnya itu kan? Itu kepotongnya adalah karena penyampaian yang tidak tepat dan bacaan yang tidak tepat. Mengapa saya katakan begitu Bapak? Kalau di firman dikatakan pada mulanya, di Alkitab LAI dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Kita lihat bahasa Bataknya. Dimulana ditop pada batama langit doho tano dungi tarulang mata noon jala mangareap dini debata di atas permukaan ini akaik. Apa mangareap-reap Bapak Ibu? Bukan melayang-layang. Cicak itu mangareap-reap. Yang melayang, nah itu layang-layang itu. Mangareap-reap itu bersentuhan, menempel. Kalau tadi kita dengar Ibu Ondang berdoa merahefet, yang di doa makan tadi, merahefet, menempel.
Karena menempellah, makanya bumi pecah dan berbentuk dan bumi. Karena menempel sama seperti ayam. Ayam kalau melayang-layang Bapak Ibu di atas telurnya, dia nggak jadi ayam. Iya, dia ayam itu kalau nggak menempel dan dia melayang-layang aja tuh, ya kan? Kekeruk, terbang aja dia, nggak jadi ayam Bapak Ibu. Tapi karena dia menempel, dia menghangatkan telurnya, Bapak Yahweh menghangatkan bumi, maka terjadilah bumi. Itulah bacaan yang benar tadi LAI dengan bahasa Batak. Ya, kalau kami belajar sedikit-sedikit tentang konsep Ibrani, karena firman itu ditulisnya dengan Ibrani. Dan kita mengikutinya, mengikuti bangsa Israel. Benar enggak Bapak Ibu? Benar. Kita itu punya Tuhan karena bangsa Israel punya Tuhan. Itu sejarah yang paling kuat. Ya. Andai bangsa Israel enggak punya, kita juga belum tentu tahu. Tapi kita mengenal Tuhan dari kitabnya bangsa Israel. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari kitabnya bangsa Israel dengan konsepnya bangsa Israel. Haleluya. Amin. Sama seperti kalau orang Batak membuat suatu adat, kan ada konsepnya tersendiri. Mengapa ya orang Batak? Ya, lalu orang suku lain melihat, orang Batak itu begini. Padahal orang Batak itu punya konsep tersendiri, sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel punya konsep tersendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kita udah di luar, udah peresmian. Tahu Bapak Ibu, barometernya bangsa Israel adalah firman. Makanya dikatakan, nanti kamu akan menarik kekayaan. Sekarang bangsa yang paling kaya kan bangsa Israel. Dari mereka lah ilmuwan. Karena apa? Karena barometernya adalah firman. Jadi Bapak Ibu, saudaraku semuanya, kalau barometer kita adalah firman, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu, Bapa Yahweh itu bukan Elohim yang diam. Tetapi dia adalah Bapa Yahweh yang memperhatikan orang-orang yang melakukan kebenaran firman Bapa Yahweh. Kamu akan menjadi tenang, tinggal di dalam kasihku kalau kamu menuruti perintahku. Tinggal di dalam kasih Bapa Yahweh bukan berarti tidak bisa marah ya. Sekarang orang percuma do padi tai holana muruk-muruk di. Percuma do situai holana songono di. Iya kan? Padahal Bapak Ibu Saudaraku, tinggal di dalam kasih Bapa Yahweh artinya tinggal di dalam perintah-perintahnya. Maka perintah-perintah itu sendirilah yang akan menggiring kita kemana dia mau. Kemana Bapa Yahweh mau. Amin. Kalau perintah udah ada dalam kita, keberanian pun ada dalam kita. Sekarang Bapak Ibu banyak takutnya. Takut apa? Takut untuk berkelahi, bukan. Takut untuk menyatakan dirinya Kristen. Banyak orang Kristen sekarang Bapak Ibu yang berdoa, kalau dia di rumah makan, berdoa saja malu. Lihat dulu kiri kanan. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada yang lihat. Oh Tuhan makasih, Tuhan berkati. Kalau ada yang lihat, udah memang. Malu jadi Kristen. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di sini adalah orang-orang yang berani. Bahkan orang-orang yang bangga menyatakan dirinya, saya ini pengikut Bapak Yahweh. Amin. Sekarang tepuk dada Bapak Ibu, saya ini pengikut Bapak Yahweh. Kami Bapak Ibu, kalau pergi kami kemana-mana berdoa di rumah makan itu, kami berdoa aja, Bapak Yahweh berkati makanan ini, kuat-kuat aja. Biar orang dengar, lalu dia bingung, apanya ini? Bapak Yahweh, Kristen atau bukan ini kan gitu kan. Itu udah termasuk menginjil itu, udah memperdengarkan itu kan. Suatu saat udah didengar telinganya, Yahweh ya kan. Nanti
Di sana kamu udah pernah mendengar nama Yahweh? Belum. Udah kusuruh anakku si Janter kemarin berdoa di rumah makanmu. Udah kuat-kuat kusuruh dia katanya kan. Kamu aja gak memperhatikan. Ya. Jadi jangan malu berdoa Bapak Ibu. Amin. Jangan malu jadi orang Kristen. Memang kita dari dasarnya memang kita sudah dikejar-kejar. Kekristenan itu memang dikejar-kejar. Dulu waktu zamannya pertama, zaman rasul-rasul, kekristenan itu siapa yang Kristen? Diasingkan. Siapa yang Nasrani? Iya kan? Mungkin terbawa sampai sekarang. Malu jadi Kristen. Bapak Ibu, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka enggak malu punya agama mereka. Sekarang mari kita enggak malu punya agama kita. Ya? Amin. Jangan malu dikatakan pasituasituahon. Ada banyak, yang itu dia mau kemana? Mau apa dulu gereja? Alah, pasituasituahon doh. Iya kan? Malu kita dikatakan, jangan. Bila perlu sampai dikatakan, Pak pendeta-pendeta doh. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi jangan asing Bapak Ibu. Kalau kami panggil nama Yahweh, kami menyalakan panji, nanti akan kita dengarkan Ibu Romondang Sitompul menjelaskan apa sih sebenarnya itu. Ya, kalau kami meniupkan shofar, kami panggil nama Yahweh, saya berani berkata kebenarannya memang dari awal itu sudah ada. Amin. Kebenarannya dari awal itu sudah diperintahkan. Contohnya, sahabat dikatakan kan waktu diciptakan. Setelah diciptakan, pada hari ketujuh kamu harus berhenti ya. Ya kan? Benar enggak? Iya Bapak Ibu. Lalu datanglah katekismus. Iya kan? Yang berbahasa Batak. Itu tadi, pendengaran yang salah, bacaan yang salah. Kalau di katekismus bahasa Batak, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui. Tapi kalau di Bibel bahasa Batak, ingot tamu ma pabadiahon ari papituhon. Hari Sabat. Itu kan? Jadi mulai dia bergeser kebenaran firman. Jadi tugas kita Bapak Ibu, kita harus meluruskan yang bergeser itu. Amin. Bukan tugas kami itu Bapak Ibu. Bukan hanya tugas kami yang sekolah-sekolah pendeta ini. Bukan. Tapi tugas orang percaya. Saya bangga kemarin waktu dibilang di Gibeon begini. Ada teman kami ini Bapak ini. Ada ini mau dibaptis, tapi saya enggak baptis. Karena begini-begini. Kami nunggu Ibu Gembala katanya. Lalu Ibu Gembala berkata, bukan pendeta saja yang bisa membaptis. Bukan orang pengerja gereja saja yang bisa membaptis. Tapi semua orang percaya bisa melakukan kebenaran firman Bapak Yahweh. Bangga saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukan kebenaran firman Bapak Yahweh. Amin. Mulai sekarang, jangan malu jadi anak Bapak Yahweh. Mulai sekarang banggalah jadi anak Bapak Yahweh. Tunjukkan ke semua orang, aku ini anak Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Demikian kebenaran firman Bapak Yahweh.